lagi di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas. Kali ini analisis intelijen dari Bro Yosef Herman Wenas yang berjudul Siapa Gantikan Pak Cahyokumolo. Begini, sahabat, soal siapa sosok yang akan menggantikan Bapak Cahyokumolo sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB yang barusan meninggal, wafat di tanggal 1 Juli 2022 yang lalu, mulai jadi spekulasi publik. Satu dua pengamat berspekulasi dengan beberapa nama. Sejauh ini, Bro Yosef mencatat ada 4 nama yang disebut-sebut. Pak Ahmad Basarah, beliau adalah Wakil Ketua MPR, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial, Pak Basuki Cahayapurnama, Komisaris Utama Pertamina, dan Pak Ganjar Pranowo, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Terus terang, Bro Yosef belum punya informasi A1 tentang hal ini. Oleh karena pergantian menteri kali ini adalah peristiwa yang mendadak. Bro Yosef yakin bahwa Presiden Joko Widodo pun juga tidak siap dengan sebuah nama. Selain itu, Bro Yosef yakin Pak Jokowi juga mengamati tata krama masa berkabung untuk tidak terburu-buru mengganti Pak Cahyokumolo. Nah, Bro Yosef punya sebuah analisis, namun sifatnya juga spekulatif. Di sini ia hanya mencoba membaca apa yang dilihat oleh Presiden Joko Widodo dari jabatan Menteri Pan RB ini. Namun tetaplah spekulatif sifatnya, bagaimanapun juga. Menurut Bro Yosef, yang benar dari nama-nama yang dispekulasikan oleh para pengamat itu adalah bahwa kesemuanya merupakan kader PDIP. Itu beliau sepakat. Kenapa begitu? Ya terang saja, masakan Golkar saja punya 4 kader di Kabinet Indonesia Maju. Sementara PDIP saat ini hanya 3 kader setelah minus Pak Cahyokumolo. Mustahil. Jadi hampir pasti kader PDIP yang mengisi kekosongan jabatan ini. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, khusus posisi Menpan RB memang ada misi khusus yang merupakan derivatif dari visi Presiden Joko Widodo sendiri terkait birokrasi para aparatur negara kita. Dan itulah sebabnya Bro Yosef tidak sepakat dengan keempat nama yang disebut-sebut oleh para pengamat itu. Bro Yosef justru melihat satu nama yang sudah beberapa waktu terakhir ini dipercaya Presiden Joko Widodo dan yang sudah bekerja terkait konteks misi khusus ini, yaitu Pak Abdullah Azwar Anas. Pak Azwar Anas sejak 2015 adalah kader PDIP dan mantan Bupati Banyuwangi selama 2 kali masa jabatan, dari sejak 2010 sampai 2021. Dialah yang mengubah wajah Banyuwangi menjadi sehebat hari ini. Pak Azwar Anas saat ini menjabat Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah LKPP sudah sejak 13 Januari 2022. Sewaktu Pak Azwar Anas mulai menjadi kepala LKPP di bulan Januari itu, e-katalog pemerintah baru memiliki sekitar 50 ribuan produk lokal yang ditayangkan. Dalam waktu 2 bulan saja, di bulan Maret 2022, jumlahnya naik menjadi sekitar 200 ribuan atau 4 kali lipatnya. Nah, laporan terakhir di bulan Mei naik sekitar 340 ribu produk, dan di Juni lalu sudah mencapai 379,5 ribu produk yang sudah tayang di e-katalog. Target dari Pak Jokowi kepada Pak Azwar Anas adalah 1 juta produk harus sudah tayang pada akhir 2022. Kemarin di bulan Juni, Pak Jokowi mengapresiasi peningkatan jumlah e-katalog lokal yang dioperasikan oleh pemerintah daerah atau Pemda. Dari yang sebelumnya hanya 46 Pemda menjadi 127 Pemda. Dari total 514 kabupaten kota dan 34 provinsi. Ini hampir 3 kali lipatnya. Maka kita perlu mengerti lebih dulu apa hubungan antara kinerja Pak Azwar Anas di LKPP dan tentu saja juga di Banyuwangi sebelumnya dalam misi khusus Pak Jokowi melalui pos Menteri Pan RB ini. Hal inilah yang Bro Yosef kira dilihat oleh Presiden Joko Widodo. Misi khusus kepada Menpan RB dari Jokowi itu sendiri baru diformalkan melalui 2 landasan hukum. Pertama, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dan kedua,
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dari tahun terbitnya peraturan-peraturan itu saja sudah kelihatan kalau misi ini memang dirancang untuk periode kedua pemerintahan Jokowi 2019 sampai 2024 nanti. Kata kuncinya adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE dan Satu Data Indonesia atau SDI. Intinya adalah Pak Jokowi memiliki visi agar SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ini, menjadi suatu keharusan dalam peningkatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik untuk mendorong optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik. Ini tentu terdengar terlalu general di kuping Anda. Jadi kira-kira begini, optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan adalah back-end-nya yang dilakukan aparatus negara. Sedangkan optimalisasi layanan publik adalah front-end-nya yang dialami atau dirasakan oleh rakyat dalam berbagai urusan publik, mulai dari perizinan, sertifikasi, dokumentasi, dukungan promosi, finansial, dan sebagainya. Hubungan keduanya adalah sebab akibat. Penjelasan cukup rinci apa yang dimaksud misalnya dalam aspek LKPP untuk mendukung pembelanjaan anggaran pengadaan pemerintah pusat dan Pemda bisa dibaca dalam analisis intelijennya Bro Yosef berjudul Sosok Amel di Balik Kejengkelan Jokowi. Ada di video ini, linknya ada di atas. Tentu saja aspeknya bukan hanya LKPP, ada banyak lainnya, seluas urusan pemerintahan itu sendiri. SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, otomatis mendorong perubahan etos kerja. Ini karena layanan publik berbasis elektronik mengintegrasikan berbagai resources atau sumber daya, baik dari sisi berbagai aplikasi yang digunakan pada satuan kerja untuk berbagai urusan, maupun juga integrasi infrastruktur teknologinya. Ujungnya adalah dengan sendirinya terjadi integrasi pada aspek layanan dan proses-proses bisnisnya. Nah sahabat, dengan cara ini, visi Satu Data Indonesia atau SDI Pak Jokowi menjadi niscaya. Di sisi lain, KPK juga jadi jauh lebih mudah memonitor adanya indikasi korupsi. Sebaliknya, beban mental para calon koruptor yang mencari cara-cara baru menjadi lebih berat. Maka etika pun terpaksa dijunjung juga. Kalau dampak SPBE bukan mereformasi birokrasi kita, lalu apa namanya dong? Domain SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, ada di Kementerian PAN-RB dan menjadi cetak biru berbagai arsitektur aplikasi berbasis elektronik di satuan kerja pemerintah lainnya. Kementerian inilah yang sejak dipegang oleh Pak Cahyokumolo sejak awal periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu Kabinet Indonesia Maju, menjadi otak untuk mewujudkan visi SPBI dan SDI dari sang presiden. Jadi, posisi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di mata Pak Jokowi sangat strategis. Nah, Bro Yosef yakin Presiden tidak akan memberikan posisi ini hanya sekedar didasarkan pada kalkulasi perimbangan koalisi. Kinerja Pak Cahyokumolo gemilang. Hanya saja publik kebanyakan tidak tahu, juga tidak paham apa saja yang telah dicapai almarhum Menpan RB itu. Oleh sebab, yang dia kerjakan berada di belakang layar. Nah, Bro Yosef kira kinerja Pak Cahyokumolo berkaitan dengan integritas politisi kawakan ini yang tidak perlu diragukan. Semua orang tahu kehidupan pribadi Pak Cahyo bersahaja. Sayangnya Tuhan punya visi lain untuknya. Nah, Bro Yosef hanya merasa Presiden Joko Widodo melihat kualitas kerja Pak Cahyokumolo juga ada pada sosok Pak Abdullah Azwar Anas yang cara kerjanya cepat dan terukur. Nah, sekali lagi, sahabat, analisis Bro Yosef ini spekulatif juga sifatnya. Jadi sangat mungkin salah juga. Hanya Tuhan dan Pak Jokowi yang tahu. Demikian sahabat, analisis intelijen catatan dari Bro Yosef Herman Wenas. Siapa gantikan Pak Cahyokumolo? Kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.